Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan metode komparatif. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dengan saya sendiri yaitu Jingga Dwista Gustian dengan NIM 22043108, Faidunisa Hanifah dengan NIM 22043113, Wina Wirarahayu dengan NIM 22043115, dan Hamdan Syuhur Rasyidin 22043103. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu latar belakang, analisis keuangan, pengantar, alat analisis keuangan, yaitu analisis laporan keuangan komparatif. Yang kedua, analisis laporan keuangan common size. Yang ketiga, analisis rasio. Yang keempat, analisis arus kas. Dan yang terakhir, valuasi. Selanjutnya yaitu analisis komparatif. Yang pertama yaitu analisis perubahan tahun ke tahun, yang kedua analisis tren angka indeks, yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya saya akan bahas latar belakang. Dalam dunia bisnis dan keuangan, analisis laporan keuangan merupakan alat vital yang digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja finansial suatu perusahaan. Salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode komparatif, yang memungkinkan perbandingan antara laporan keuangan dari periode yang berbeda atau antara perusahaan dengan standar industri. Metode ini memberikan wawasan mendalam mengenai tren kinerja, efisiensi, dan stabilitas keuangan sebuah entitas. Analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan proses evaluasi dan interpretasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial sebuah perusahaan. Selanjutnya, tujuan analisis keuangan. Tujuan utama dari analisis keuangan adalah untuk memberikan wawasan yang jelas tentang kinerja finansial perusahaan. Ini melibatkan penilaian atas profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan menganalisis data keuangan, pihak-pihak terkait dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai investasi, pemberian kredit, dan strategi bisnis. Selain itu, analisis keuangan membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu komponen analisis keuangan. Biasanya melibatkan 3 komponen utama laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua neraca, dan yang ketiga laporan arus kas. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, sehingga memungkinkan penilaian terhadap profitabilitas. Neraca memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada suatu titik waktu, memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Pada Hani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, ada berbagai teknik yang digunakan, termasuk analisis rasio, analisis tren, analisis komparatif, dan penyederhanaan laporan keuangan. Analisis rasio sendiri yaitu melibatkan perhitungan berbagai rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan analisis tren sendiri yaitu membandingkan data keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola dan perubahan. Sedangkan untuk analisis komparatif atau perbandingan adalah membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing atau standar industri untuk menilai posisi relatifnya. Yang selanjutnya itu juga terdapat penyederhanaan laporan keuangan yang terdiri dari analisis common size dan analisis angka indeks. Analisis common size sendiri yaitu mengubah angka dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase, sedangkan analisis angka indeks adalah mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Selanjutnya adalah pentingnya analisis keuangan. Analisis keuangan sangat penting karena membantu pemangku kepentingan dalam memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan kinerja. Untuk investor, analisis keuangan memberikan dasar untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
Sementara bagi manajemen, ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya adalah tentang tantangan dalam analisis keuangan. Meskipun analisis keuangan menyediakan banyak informasi berguna, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketergantungan pada data historis yang mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi masa depan. Selain itu, perbedaan dalam metode akuntansi dan kebijakan pelaporan dapat mempengaruhi perbandingan antara perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami konteks dan asumsi di balik data keuangan untuk menginterpretasikan hasil analisis dengan akurat. Dengan memahami konsep-konsep dasar analisis keuangan, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat analisis keuangan. Dalam analisis keuangan terdapat 5 alat, yaitu analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan valuasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan meninjau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini biasanya melibatkan sebuah tinjauan perubahan tiap-tiap saldo akun berdasarkan tahun ke tahun. Informasi yang paling penting dan sering diungkapkan dari analisis ini adalah tren. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat mengungkapkan arah, kecepatan, dan jangkauan tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren pada pos-pos terkait, seperti kenaikan penjualan sebesar 10% dari tahun ke tahun disertai dengan kenaikan ongkos angkut sebesar 20%, maka ini memerlukan penyelidikan dan penjelasan. Analisis laporan keuangan komparatif disebut juga dengan analisis horizontal karena analisis saldo akun dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ketika memeriksa laporan komparatif. Dalam analisis komparatif keuangan, terdapat dua teknik, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan common size. Analisis common size atau analisis laporan keuangan presentasi per komponen, yaitu analisis laporan keuangan untuk mengetahui berapa besar proporsi kelompok atau subkelompok yang terdiri dari akun tertentu. Prosedur ini disebut dengan analisis vertikal karena evaluasi akun dari atas ke bawah. Analisis laporan keuangan common size sangat berguna dalam memahami susunan internal laporan keuangan. Laporan common size berguna untuk perbandingan antara perusahaan karena laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda disusun kembali dalam format common size. Perbandingan laporan common size perusahaan dengan pesaing atau rata-rata industri dapat menekankan perbedaan susunan dan distribusi akun. Alasan atas perbedaan ini harus dieksplorasi dan dipahami. Salah satu keterbatasan laporan ini adalah untuk analisis adalah kegagalannya dalam mencerminkan ukuran relatif perusahaan yang dianalisis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hani. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan kepada Hamdan. Kepada Hamdan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio melibatkan perhitungan berbagai rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio-rasio ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada analisis kredit atau risiko. Di dalamnya ada likuiditas yang bertugas untuk mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berikutnya ada struktur modal solvabilitas, bertugas untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua, ada analisis profitabilitas. Di dalamnya ada imbal hasil atas investasi, yaitu menilai imbalan keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Berikutnya, kinerja, mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Berikutnya ada pendayagunaan aset atau asset utilization, menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan, juga disebut perputaran. Yang ketiga, ada penilaian untuk mengestimasi nilai
intrinsik perusahaan. Dengan menganalisis rasio-rasio ini, pihak-pihak terkait dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai aspek kinerja finansial perusahaan. Berikutnya ada arus kas. Analisis arus kas berfokus pada aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Ini memberikan wawasan tentang likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendanai operasi dan ekspansi. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian. Ada aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasional meliputi kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas bisnis utama perusahaan. Aktivitas investasi melibatkan kas yang digunakan untuk pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Berikutnya ada aktivitas pendanaan mencakup kas yang diterima dari atau dibayar kepada pemegang saham atau kreditor. Analisis arus kas membantu dalam mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan dengan fokus pada likuiditas dan manajemen kas. Berikutnya ada valuasi. Valuasi adalah proses penilaian nilai suatu perusahaan atau aset berdasarkan data keuangan dan informasi pasar. Metode valuasi yang umum digunakan meliputi pendekatan berbasis pasar, pendapatan, dan biaya. Pendekatan berbasis pasar melibatkan perbandingan dengan perusahaan serupa yang telah diperdagangkan di pasar. Pendekatan berbasis pendapatan menghitung nilai perusahaan berdasarkan proyeksi pendapatan masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Pendekatan berbasis biaya menghitung nilai berdasarkan biaya pengganti aset atau biaya untuk mendirikan perusahaan dari awal. Valuasi penting untuk keputusan investasi, akuisisi, dan penilaian kinerja perusahaan dalam konteks pasar dan industri. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamdan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pada Kwina. Pada Kwina, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan mengenai analisis komparatif. Dalam analisis komparatif, terdapat 2 teknik utama, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Yang pertama, analisis perubahan tahun ke tahun. Analisis perubahan tahun ke tahun adalah metode yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi perubahan dalam saldo akun. Langkah-langkah dalam analisis perubahan tahun ke tahun. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, perhitungan perubahan absolut dan persentase. Yang ketiga, analisis perubahan. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima, pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan tahun ke tahun. Keuntungan dari analisis perubahan tahun ke tahun, yang pertama adalah memudahkan identifikasi tren jangka panjang. Yang kedua, membantu dalam mengevaluasi dampak keputusan bisnis dan kondisi pasar. Dan yang ketiga, menyediakan dasar untuk perencanaan dan proyeksi masa depan. Keterbatasannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor musiman yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, hanya membandingkan 2 periode yang mungkin tidak mencerminkan kondisi yang telah luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis tren angka indeks. Analisis tren angka indeks adalah metode yang digunakan untuk menilai bagaimana elemen-elemen laporan keuangan berubah dalam hubungan dengan angka dasar atau referensi. Langkah-langkah dalam analisis tren angka indeks. Yang pertama, penetapan tahun dasar. Yang kedua, perhitungan angka indeks. Yang ketiga, analisis tren. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima adalah pelaporan. Keuntungan dari analisis tren angka indeks adalah menyediakan cara yang jelas untuk melihat perubahan relatif dari waktu ke waktu. Yang kedua, mempermudah perbandingan
antar periode dengan menggunakan basis referensi yang sama. Yang ketiga, membantu dalam memahami dinamika perubahan dalam konteks yang lebih luas. Keterbatasannya, atau faktor lain yang mempengaruhinya. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Gwina. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, analisis komparatif laporan keuangan yang meliputi teknik analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan finansial perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis perubahan tahun ke tahun memberikan wawasan tentang perubahan absolut dan persentase dalam akun-akun keuangan, membantu dalam mengidentifikasi tren jangka panjang dan dampak keputusan bisnis. Sementara itu, analisis tren angka indeks memungkinkan perbandingan perubahan relatif dengan menggunakan tahun dasar sebagai referensi, memperjelas pola perubahan dan pergeseran dalam data keuangan. Keduanya bersama-sama memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informatif dan strategis. Meskipun perlu diingat bahwa tantangan seperti ketergantungan pada data historis dan metode akuntansi dapat mempengaruhi hasil analisis. Mungkin itu saja. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan kelompok 6 tentang analisis keuangan metode komparatif ini. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.